Biografi Sayuti Melik. Sayuti Melik memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Sayuti. Ia lahir di Kadisoko, Rejodani, Sleman, Yogyakarta pada 25 November 1908. Sayuti Melik merupakan anak dari Abdul Muin atau Prati Prawiro dan Sumilah. Sayuti Melik memulai pendidikannya di Sekolah Ongkoloro yang setara dengan sekolah dasar di Desa Srowolan. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah guru di Solo. Sejak saat itu, ia mulai mempelajari nasionalisme. Akan tetapi, ia tertangkap Belanda karena dicurigai tergabung dalam kegiatan politik bawah tanah. Sejak saat itu, Sayuti Melik lebih memilih belajar mandiri. Setelah kemerdekaan Indonesia, Sayuti Melik melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Nasionalisme dalam diri Sayuti Melik didapat dari didikan bapaknya yang saat itu menentang kebijakan Belanda terkait penanaman tembakau di sawah milik mereka. Sayuti Melik turut menjadi saksi penyusunan teks proklamasi kemerdekaan yang dilakukan di ruang makan Rumah Laksamana Maeda. Dalam hal ini, ia mewakili golongan pemuda bersama Soekarni. Ketika proses penyusunan naskah proklamasi, Sayuti Melik membantu Insinyur Soekarno. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Sayuti Melik turut mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah mengusulkan terkait penandatanganan tersebut, Soekarno segera mengumumkan bahwa teks proklamasi hanya perlu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi yang telah disusun sebelumnya. Bersama BM Dia, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tanah Rumah Laksamana Maeda. Saat pengetikan tersebut, ia melakukan perubahan 3 kata, yakni kata tempoh diganti menjadi tempo. Sementara itu, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Selain itu, ada juga pengubahan tulisan bulan dan hari dalam teks proklamasi hasil ketikan Sayuti Melik. Pada tahun 1946, Sayuti Melik ditangkap oleh pemerintah Indonesia atas perintah Amir Syarifuddin. Penangkapan ini terjadi karena Sayuti Melik dianggap sebagai pihak yang berhubungan dengan Persatuan Perjuangan. Persatuan Perjuangan adalah organisasi yang dibentuk di Purwokerto pada 1946 oleh Tan Malaka. Adapun Persatuan Perjuangan dibentuk untuk menciptakan persatuan di antara organisasi-organisasi yang ada untuk mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia. Selain itu, ia juga dianggap bersekongkol dan ikut terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946. Namun, akhirnya ia dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Tentara. Sayuti Melik juga pernah ditangkap oleh Belanda ketika agresi militer Jawa. Ia kemudian dipenjara di Ambarawa. Setelah KMP atau Konferensi Meja Bundar selesai dilakukan, ia dibebaskan pada 1949. Pada 1950, Sayuti Melik diangkat menjadi anggota MPRS dan DPR-GR serta menjadi wakil cendekiawan. Pada 1961, ia menerima bintang Mahaputra tingkat 5. Lalu pada 1973, Sayuti Melik menerima tanda bintang Mahaputra Adi Pradana II dari Presiden Soeharto. Pada 1971 hingga 1977, Sayuti Melik diangkat menjadi anggota MPR dan DPR sebagai perwakilan golongan karya. Selain di bidang politik, Sayuti Melik juga sempat menjadi seorang jurnalis. Ia pernah berkarir sebagai wartawan di Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Serikat, dan Australia. Pada 23 Desember 1982, Sayuti Melik mendapat penghargaan Satya Penegak Pers dari PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia Pusat. Sayuti Melik meninggal dunia pada 2 Maret 1989 di Jakarta. Kesan dari biografi Sayuti Melik yaitu beliau memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dengan ikut serta dalam perumusan teks proklamasi, berpendirian teguh dan bertanggung jawab.
Dapat diketahui dari sosok beliau yang rela tidak tidur demi menyelesaikan ketikan teks proklamasi, berani mempertaruhkan nyawanya untuk mewujudkan kemerdekaan. Sosok yang berani dan pantang menyerah. Pesan yang dapat kita ambil dari biografi Sayuti Melik adalah harus menjadi seseorang yang pemberani, pantang menyerah, dan bertanggung jawab terhadap suatu hal.